Halo, apa kabar? Selamat jumpa lagi di acara Mihradi Enjoy Legal Talk yang akan mendiskusikan soal buku dan buku. Kali ini saya memperkenalkan ada buku bagus, penerbitnya Margin Kiri, editornya adalah Abdil Mukhis Mudofir dan Choen Hussein, ya, mengenai oligarki, teori dan kritik. Buku ini bagus ya karena kumpulan tulisan yang mencoba mengupas soal oligarki. Ini fenomena menarik nih, lagi aktual hari-hari ini. Salah satu yang saya soroti di dalam resensi kali ini adalah pendapatnya Robertus Robert ya. Robertus Robert di buku ini menulis berjudul Oligarki, Politik dan Respublika. Nah, apa isunya? Yang pertama, Robertus Robert mengutip pendapatnya sosiolog Robertus Michels. Menurut Michels bahwa hukum besi oligarki itu udah keniscayaan. Dalam sebuah organisasi pasti ada elit, ada sekelompok kecil yang menentukan keputusan. Itu tidak bisa dibantah ya. Itu hukum besi oligarki. Nah, susahnya adalah si kelompok kecil yang menentukan di organisasi itu dia bisa membuat keputusan-keputusan atas nama orang banyak. Karena tentu orang banyak tidak bisa mengurus organisasi terus-menerus. Jadi harus ada delegasi pada orang yang sedikit tadi. Nah, yang lebih celaka lagi kadang-kadang orang yang sedikit tadi punya kepentingan, punya kekuasaan dan punya keuntungan yang ditangguk dari posisinya sebagai elit. Nah, dan posisinya sebagai elit tadi ternyata kadang beda kepentingannya atau kontradiksi bahkan dengan kepentingan orang banyak. Ini hukum besi oligarki. Nah, lalu di tulisan Robertus Robert juga mengkaji pendapatnya Fedi Hafiz dan Richard Robinson, salah satu pakar Indonesianis ya, ahli soal Indonesia. Dia mengatakan bahwa dengan analisisnya Marxis sebenarnya, pertama mengaitkan bagaimana oligarki dengan negara. Jadi kalau dalam teorinya Marxis, negara itu sebuah panitia, sebuah komite yang menyelenggarakan kepentingan borjuis, kepentingan elit, kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Atas nama tentu rakyat, atas nama siapapun lah. Tapi sebenarnya dia hanya penyelenggara kepentingan tadi. Dalam teori Marxis biasanya kelompok borjuis atau kelompok elit yang punya kepentingan, entah itu pengusaha atau apapun lah yang punya akses modal, dia menggunakan negara melalui politisi, melalui para penyelenggara negaranya untuk mengintervensi kepentingan-kepentingannya dalam kebijakan-kebijakannya. Nah, dalam teori oligarki ini lebih dalam lagi. Ternyata si oligarki atau si oligak namanya itu tidak lagi melalui negara ya menyentuhkan kepentingan dalam arti menggunakan politisi-politisi di belakang kebijakannya. Tapi langsung si oligaknya itu sendiri menjadi bagian dari politisi, memimpin partai politik, memimpin media massa dan sebagainya. Jadi diputus linknya, tidak lagi melalui perantara negara, tapi dia menjadi bagian dari negara itu sendiri, mengelola negara. Nah, tentu jadi buruk persoalannya. Kenapa jadi buruk? Jadi politik akhirnya digeser. Bukan soal-soal publik yang dibahas, tapi bagaimana memperjuangkan kepentingan privat. Karena oligark itu tentu punya ada kepentingan privat. Untuk kekayaannya terjamin, modalnya terjamin, makin luas kekuasaannya. Itu yang terjadi. Jadi akhirnya masyarakat atau publik seperti ditunggangi. Problemnya adalah siapa korbannya? Susah mendefinisikannya. Karena oligark itu bergerak di tataran kebijakan yang sangat luas. Nah, Robertus Robert sih ngasih resep ya. Mungkin untuk melawan oligark melakukannya melalui populisme. Populisme itu adalah gerakan massa rakyat yang lebih besar yang mempunyai komitmen memperjuangkan demokrasi. Tapi Robertus Robert agak pesimis juga. Karena kalau tidak hati-hati, populisme itu sebuah gerakan masyarakat banyak tadi bisa bergeser menjadi mayoritarian dengan dibasiskan dengan sentimen primordial seperti ras dan agama misalnya. Jadi akhirnya menjadi alat permainan baru karena kemudian si populisme masyarakat banyak itu malah dia memperjuangkan kompetitor oligark yang lain. Ini ya, pengen mendalami lagi ya tentu baca bukunya Oligarki, Teori dan Kritik ya dari editor Abdul Mukhis dan Choen Hussein. Dari situ kita bisa lebih paham lagi soal oligarki. Demikian, selamat
membaca.